Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nadila, NIM 2051050010026. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Wadud yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Menurut dari penjabaran materi oleh Bapak Wadud, ekonomi terbuka yaitu suatu perekonomian dalam suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Di dalam perekonomian terbuka ini terdapat 4 sektor, yaitu yang pertama rumah tangga produsen, yang kedua yaitu perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat yaitu sektor luar negeri. Dan disinilah terjadi kegiatan impor dan juga ekspor. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsekuensi terhadap perekonomian terbuka. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Beberapa konsekuensinya yaitu yang pertama yaitu permintaan agregat di pasar barang. Jika permintaan barang dari luar negeri itu disebut ekspor, sedangkan permintaan barang dari dalam negeri itu disebut impor. Yang kedua, jumlah uang yang beredar. Otomatis jika terjadi transaksi jual beli antar negara yang sifatnya itu terbuka, maka jumlah uang yang beredar itu akan meningkat. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Jika permintaan barang itu meningkat, maka dari itu harga pun ikut naik, dan itu pun sebaliknya. Jika permintaan barang itu sedikit, maka harga pun akan diturunkan. Pembahasannya selanjutnya yaitu sirkulasi perekonomian 4 sektor atau circular flow. Nah, ini merupakan gambaran dari diagram circular flow atau sirkulasi perekonomian 4 sektor. Di sini terdapat 4 sektor. Yang pertama yaitu ada rumah tangga produsen, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat itu ada sektor luar negeri atau pasar luar negeri. Di sini saya jelaskan sedikit gambaran mengenai diagram circular flow ini. Yang pertama di sini ada sektor rumah tangga. Nah, hubungan sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan yaitu sektor rumah tangga itu menjual sumber daya manusianya atau SDM-nya kepada perusahaan. Nah, dari interaksi keduanya itu akan dipertemukan dengan pasar tenaga kerja. Nah, tadi kan sektor rumah tangga sudah menjual sumber dayanya kepada perusahaan. Nah, maka dari itu sektor rumah tangga tersebut mendapatkan imbalan atau penghasilan, yaitu berupa upah, sewa, profit, bunga, dan lain-lain. Jadi seperti itulah sedikit penjelasan dari gambaran diagram circular flow. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor itu adalah pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri untuk dipasarkan atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Manfaat dari kegiatan impor ini adalah yang pertama memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia di setiap negara. Yang kedua yaitu memperoleh bahan baku. Yang ketiga yaitu memperoleh tenaga kerja modern. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor itu adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri lalu dijual di luar negeri. Jika suatu negara itu terlibat dalam perdagangan internasional atau pengekspor barang, maka dari itu produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan, sedangkan konsumen domestik itu akan dirugikan. Nah, manfaat dari kegiatan pengekspor barang ini adalah yang pertama memperluas pasar, yang kedua yaitu menambah devisa negara, yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang faktor penentu ekspor dan juga impor. Di sini ada faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu permintaan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga yaitu barang spesial, yang keempat teknologi. Yang kedua yaitu faktor penentu impor. Nah, faktor penentu impor itu tidak jauh berbeda dari faktor penentu ekspor dalam kegiatan ekonomi terbuka.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka yaitu meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua yaitu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam pada perniagaan atau dunia perdagangan yaitu tolak ukur dan kejujuran, ketulusan dan kepercayaan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.